Ade Armando ini yang pertama dia harus tahu diri, dia harus sadar diri bahwa dia bukan hanya sebatas konten kreator, dia bukan hanya sebatas kritikus ya, atau dia bukan hanya sebatas pengamat, tapi dia adalah politisi, dia adalah kader Partai Solidaritas Indonesia, dia adalah salah satu kader dari partai yang mendukung calon presiden wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Oke, salam jumpa kembali sahabat Kareklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita Kareklong Official ya. Mantap. Sahabat Kareklong Official sekalian, pada kesempatan kali ini, video kita kali ini kita akan membahas topik terkait dengan pernyataan Ade Armando, politisi Partai Solidaritas Indonesia, yang menuai banyak kritik dari warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta ya. Ade Armando di salah satu video di akun media sosialnya dia sempat menyinggung terkait dengan keberadaan atau sistem pemerintah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dia mengatakan bahwa di daerah istimewa Yogyakarta itu adalah salah satu contoh penerapan politik dinasti ya. Tapi kalau menurut saya ya secara logika keilmuan saya kira apa yang dikatakan oleh Ade Armando itu ya tidak salah ya, tetapi konteksnya tidak tepat ya. Dia memberikan menempatkan contoh dalam kasus ini adalah daerah istimewa Yogyakarta itu adalah sebuah pilihan yang keliru ya menurut saya, dan saya kira banyak orang sudah memberikan komentar soal itu karena memang posisi daerah istimewa Yogyakarta itu memang memiliki keistimewaan ya, sehingga dia disebut dengan daerah istimewa. Kemudian ada undang-undang, ada payung hukumnya gitu ya. Dan saya kira kita tidak bahas soal itu ya. Tapi bagaimana kita akan membahas bagaimana dampak pernyataan Ade Armando ini ya terhadap PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan juga Pak Prabowo Gibran ya. Karena Ade Armando ini yang pertama dia harus tahu diri, dia harus sadar diri bahwa dia bukan hanya sebatas konten kreator, dia bukan hanya sebatas kritikus ya, atau dia bukan hanya sebatas pengamat, tapi dia adalah politisi, dia adalah kader Partai Solidaritas Indonesia, dia adalah salah satu kader dari partai yang mendukung calon presiden wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Sehingga saya kira komunikasi politik yang dibangun oleh Ade Armando itu harus benar-benar sejalan dengan arahan atau rambu-rambu yang sudah diberikan oleh tim pemenangan Prabowo Gibran, yaitu TKN ya. Jadi saya kira itu harus diperhatikan oleh Ade Armando karena dia adalah bagian dari kelompok TKN ya. Walaupun mungkin dia tidak masuk dalam daftar resmi sebagai tim kampanye nasional Prabowo Gibran, tetapi Ade Armando ini kan bagian dari PSI. PSI ini adalah salah satu partai pendukung pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming. Jadi Ade Armando mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus patuhi aturan-aturan atau tata cara kampanye atau tata cara komunikasi politik yang memang sudah disepakati bersama dalam tim kampanye nasional. Saya kira selama ini tim kampanye nasional itu sudah berhasil ya bagaimana memframing cara kampanye, bagaimana memframing supaya tim ini tidak boleh memfitnah, tidak boleh menghina, tidak boleh mencela, tetapi narasi yang disampaikan adalah lebih nuansanya adalah lebih banyak mengajak untuk bersatu ya. Tidak boleh menimbulkan perpecahan, tidak boleh menimbulkan kegaduhan. Dan saya kira tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini sudah berhasil melaksanakan itu. Tetapi riak-riak kecil yang dilakukan seperti Pak Ade Armando ini saya kira cukup bermasalah juga ini. Sehingga menurut saya memang tindakan tegas harus dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia sebagai lembaga di mana Ade Armando bernaung. Ade Armando sebagai salah satu kader ya, salah satu calegnya. Itu yang pertama. Terus yang berikut adalah dari TKN ya, tim kampanye nasional Prabowo Subianto pun harus memberikan teguran juga ya kepada ya Ade Armando. Mungkin tegurannya kepada PSI dan PSI melanjutkan ke Ade Armando. Karena dampak komunikasi yang disampaikan oleh Ade Armando ini kan tidak hanya pada PSI doang ya, tidak hanya pada partainya saja, tetapi dampaknya besar juga kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Jadi ya memang teguran harus diberikan kepada Ade Armando ya. Dan menurut berita yang saya baca ya, menurut berita yang kita lihat di media online ya, itu
dari PSI sendiri sudah memberikan teguran keras ya. Ada pernyataan resmi dari Grace Natali yang mengatakan bahwa memang partai sudah memberikan teguran keras kepada Ade Armando ya. Dan memang Ade Armando harus menyadari betul bahwa posisi sekarang ini kan partai yang pertama Partai Solidaritas Indonesia ini juga sedang bertumbuh berkembang. Ini kan tanda-tanda baik. Jadi harus benar-benar dijaga betul gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pasangan calon presiden wakil presiden yang didukung oleh PSI, Prabowo Gibran. Itu pun tanda-tandanya bagus ya. Elektabilitasnya meningkat ya. Dan saat ini kan pasangan ini diserang dari berbagai arah ya. Ada yang serangan-serangan yang ya boleh dikatakan fitnah juga ada gitu ya. Jadi saya kira memang harus hati-hati ya. Ade Armando harus hati-hati karena sesuatu yang tidak benar pun akan dibenarkan. Apalagi ada sesuatu yang benar itu akan dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga itu akan menimbulkan efek negatif kepada pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming. Demikian juga Partai Solidaritas Indonesia. Ya partai ini sedang bertumbuh berkembang, tandanya bagus, tandanya baik, ada tanda-tanda baik lah. Dan ini harus dijaga kekompakan, dia harus dijaga komunikasi politik yang disampaikan oleh masing-masing kader partai gitu ya. Ya, oke. Jadi menurut saya memang pernyataan politik ya yang disampaikan oleh Ade Armando ya secara logika keilmuan ya saya kira penjelasannya benar ya. Tetapi memang konteksnya tidak tepat. Pemilihan daerah istimewa Yogyakarta dalam videonya ini saya kira sangat tidak tepat karena ada sejarah panjang, ada cerita panjang ya tentang daerah istimewa Yogyakarta dan itu saya kira Ade Armando harus tahu betul soal itu gitu ya. Jadi jangan asal ngomong, jangan asal memberikan statement atau pernyataan. Itu dampaknya buruk sekali bagi Partai Solidaritas Indonesia dan juga bagi pasangan calon presiden wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Oke, demikian ya. Jadi itulah ya semacam kritik saya buat Ade Armando supaya komunikasinya dijaga baik ya. Ini demi apa? Bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi itu untuk kepentingan Anda, kepentingan partai Anda, Partai Solidaritas Indonesia, dan kepentingan calon presiden yang didukung oleh banyak orang, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mantap!